Nah, jadi gini, terima kasih teman-teman yang sudah meliput hari ini. Terlebih dahulu itu sebagaimana teman-teman ketahui, kepolisian itu sebenarnya sudah melaksanakan serangkaian penegakan hukum atau penyidikan, yaitu di tanggal 12 ini. Dimulai tanggal 13, dan itu ada laporan model A. Nah, laporan model A itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Jakarta Pusat, yang kemudian dilimpahkan ke kepolisian Metro Jakarta Raya atau Polda. Itulah yang hari ini kami menjadikan objek pengajuan pra peradilan, karena sejauh yang kami lihat dan teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi saksikan bahwa kepolisian dari Polda Metro dalam hal ini penyidik sudah melakukan serangkaian penegakan hukum dan sudah memperoleh alat bukti yang menurut kami sudah jelas dan terang mengarah kepada para pelaku penyiraman air keras kepada Andri Yunus. Nah, karena sampai saat ini atau pasca RDPU dan penerimaan SP2AP kami sebagai tim kuasa hukum belum memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut proses penyidikan, maka daripada itu kami mengajukan proses pra peradilan. Jadi ada dua proses memang yang tengah berjalan atau salah satunya kami uji, yaitu LP model A hari ini yang jadi objek pra peradilan, dan LPB yang kemarin mungkin teman-teman dari tim advokasi untuk demokrasi sudah dimintai keterangan atau klarifikasi tapi masih dalam tingkat penyelidikan. Mungkin itu. Ada lagi Ya, paling untuk mempertebal. Bang boleh maju bang? Majuan bang. Maju dan agak keras. Ya, jadi untuk mempertebal apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman bahwa agenda pra peradilan ini meskipun kita juga mengajukan pelaporan LPB, tapi ini adalah dua kondisi yang berbeda. Yang pertama, untuk LPB sendiri adalah bagian dari partisipasi kita sebagai kuasa hukum, yang mana pelapornya adalah korban diwakili oleh kuasa hukum, yang mana itu pun juga dalam menuntut keadilan bagi korban, karena sejauh ini yang kami nilai, apalagi secara eksplisit disampaikan di dalam RDPU Komisi 3, Dirkrimum Polda Metro Jaya secara jelas menyampaikan bahwa kasus ini telah dilimpahkan ke Puspom TNI, sehingga kami menilai bahwa dengan adanya pelimpahan tersebut proses penegakan hukum bisa menjadi kabur, dan kami duga itu proses penghentian penyidikan yang dilakukan secara diam-diam. Karena apa? Karena barang bukti kalaupun sudah dilimpahkan, apa yang dijadikan dasar bagi Polda Metro Jaya untuk meneruskan proses penegakan hukum ketika barang buktinya sudah dilimpahkan. Ini ibarat kita bermain imajinasi. Kita tidak bermain imajinasi dalam proses penegakan hukum. Kita harus berbasis pada bukti. Kalau barang buktinya tidak ada, berarti ini dianggap tidak dilakukan proses penegakan hukum. Itu salah satu alasan yang kami akan uji di proses pra peradilan ini. Dan yang kedua, karena KUHP baru sangat berperspektif korban, diantaranya soal terkait dengan pelaporan yang tidak ditindaklanjuti secara serius, maka kami itu jadikan argumentasi juga bahwa pelaporan yang disusun oleh polisi model A di Polres Jakarta Pusat namun tidak ditindaklanjuti secara serius, itu kami anggap sebagai proses penegakan hukum yang stagnan, yang mana itu merupakan salah satu objek pra peradilan di dalam KUHP baru. Nah, itu kita juga masukkan sebagai alasan yang kami akan minta uji ke pengadilan di Pengadilan Jakarta Selatan. Selanjutnya besok adalah jawaban dari pihak pemohon. Kemudian kalau ada tanggapan dari pihak pemohon dan pemohon lagi, nanti besok dihabiskan di hari Kamis. Kemudian di hari Jumat ada pembuktian surat baik dari pemohon maupun termohon, dan kami akan mengajukan saksi sama ahli untuk perkara ini. Dan kemudian Senin itu ada agenda dari pembuktian dari termohon dan kesimpulan dari saksi. Tadi kan udah dibilang kalau yang lidik yang model B itu udah ada pemeriksaan di Polda atau di Optimas? Polda ya? Itu apa tuh bang? Kemarin tadi malam baru selesai jam 11:30 baru balik. Baru lidik ya? Ya. Kira-kira ada lagi kawan-kawan media? dan ahli yang akan didatangkan ya? Apa? Ada berapa saksi dan ahli kira-kira? Kami masih tetap maintain komunikasi terlebih dahulu, karena kan ini kan speedy trial ya. Jadi kami harus memastikan lagi jadwal ahli dan juga jadwal yang sudah ditetapkan. Karena makanya kami baru mendengar kalender persidangannya ditetapkan,
maka kami akan mencocokkan jadwalnya dengan saksi dan ahli, siapa saksi dan ahli yang duluan akan dihadirkan. Tapi pada prinsipnya kan Jumat merupakan hak kita untuk mengajukan bukti-bukti, saksi, ahli, termasuk juga bukti surat dari para pihak pemohon ataupun termohon. Jadi kami akan upayakan di hari itu. Dari rekan kami, klien kami Andri Yunus disiram, itu kepolisian mulai dari unit-unit banyak ya, gak cuma dari Jatanras, ada dari Resmob, itu datang semua untuk mengumpulkan apa? Mengumpulkan alat bukti. Bukti-bukti sudah dikumpulkan, tapi pada akhirnya bukti-bukti itu dilimpahkan. Itu yang juga sebagaimana kami berikan CCTV, kami juga melakukan tim advokasi untuk demokrasi ya, melakukan investigasi. Kami menemukan ada aktor-aktor selain daripada aktor yang diperiksa di peradilan militer saat ini, dan itu juga sudah kami sampaikan. Kenapa kita membuat investigasi? Karena sampai dengan saat ini pencari fakta itu, ya, tim investigasi pencari fakta itu yang dibuat pemerintah tidak kunjung dilakukan, sehingga kami melakukan investigasi mandiri dan kami menemukan ada keterlibatan lebih dari 4 orang dari pihak yang kami duga juga ada keterlibatan sipil. Dan itu sudah kami sampaikan dalam proses pelaporan LPB yang beberapa waktu sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan dan itu disampaikan. Tentunya kami berharap dengan diajukannya proses pra-peradilan dalam perkara Aqua atau dalam perkara ini bisa dilanjutkan prosesnya, karena kami merasa bukti-bukti yang kami sudah coba kumpulkan, baik itu CCTV dan juga analisis terkait dengan aktor-aktor yang terlibat, itu merupakan bukti yang menunjukkan bukti kuat ada keterlibatan, dan sudah pasti kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan proses penyidikan terhadap kasus penyiraman klien kami, rekan kami Andri Yunus. Kurang lebih seperti itu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.